Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbari Pamungkas. Saya dari kelas A Teknik Informatika Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang larangan berbicara saat khutbah Jumat. Yang pertama, sebelumnya tujuan makalah ini yaitu untuk meneliti bahwa sebenarnya kita seharusnya diam ketika saat sedang khutbah Jumat agar menyempurnakan sholat Jumat. Nah, di sini ada pengertian khutbah ya. Khutbah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata khotbah yang berarti ceramah atau pidato yang berisi masalah keagamaan. Sedangkan yang dimaksud dengan khutbah Jumat adalah khutbah atau ceramah yang diucapkan atau yang dilakukan pada hari Jumat sebelum sholat dilakukan. Khutbah Jumat merupakan salah satu metode dakwah bialisan. Itu dakwah yang dilaksanakan melalui lisan yang dilakukan antara lain dengan ceramah-ceramah, khutbah atau diskusi dan lain-lain. Nah, khutbah Jumat ini ialah perkataan yang mengandung mauidiyah dan tuntutan ibadah yang diucapkan oleh khatib dengan syarat yang telah ditentukan dan menjadi rukun untuk memberikan pengertian para hadirin menurut rukun dari sholat Jumat. Khutbah Jumat ini terbagi menjadi dua, yang antara kedua diadakan waktu istirahat yang pendek dan khutbah ini dilakukan sebelum sholat. Khutbah berfungsi untuk memberikan pelajaran dan nasihat kepada kaum muslimin, dan yang mendengar diperintahkan supaya tenang atau mendengarkan dan memperhatikan isi khutbah. Nah, khutbah Jumat ini merupakan sebuah komponen yang penting dalam pelaksanaan sholat Jumat, sehingga bagi siapapun yang melaksanakan ritual mingguan ini seharusnya mengerti apa yang dimaksud dengan khutbah Jumat, terutama seseorang yang mendapat tugas khutbah atau khatib. Jadi dengan mengetahui maksud dari sebuah ibadah, maka akan meningkatkan kekhusyuan kita saat beribadah. Oleh karena itu, seorang khatib harus memberikan informasi yang benar dan akurat serta up to date atau yang terbaru agar dapat mencapai tujuan persuasifnya, yaitu mempengaruhi setiap orang yang mendengarkan sehingga dapat membangkitkan kesadarannya untuk menerima dan melakukan dari apa yang ia dengar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa jarul bai. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, jadi Jumat itu merupakan Said al-Ayam atau penghulu hari. Oleh karena itu, ibadah sholat Jumat merupakan sesuatu keistimewaan tersendiri di antara ibadah lainnya. Jadi dengan mempertimbangkan sakralitas itu, kita itu dianjurkan untuk menjaga suasana khidmat ibadah Jumat, mulai dari azan pertama hingga sholat 2 rakaat Jumat dan selesai. Dalam konteks khutbah Jumat, kita dianjurkan untuk berdiam ketika khatib berada di mimbar. Masalah ini sudah disebutkan antara lain oleh Syekh Abdullah Bafadar Al-Adami berikut ini. Al-insatu fi khutbati bitarkil kalam wa zikra lisamini wa bitarkil kalam duna zikri li gorihi. Yang artinya dianjurkan untuk diam ketika khutbah Jumat berlangsung dengan menahan diri dan berbicara dan berzikir bagi orang yang mendengar khutbah. Sementara mereka yang tidak mendengar khutbah dianjurkan untuk menahan diri dari bicara tetapi tidak untuk zikir. Nah, di sini lanjut ke hadis larangan berbicara saat khutbah. Seperti yang digambar, saya bacakan. Wa ija qala li sahbihi faqad lagauta wa qala Salman ngan Nabi sallallahu alaihi wasallam banastu iza taqallamahu al-imam hadatsana Yahyanu Bukairi qala hadatsana lasungan mugulin ngan Ibni Sihiban qala akhbarani Sa'idunul Musayyabi anna Abba Hurairah akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah ansit wal imamu yahtubu faqad lagauta. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada
kami Al-Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab berkata, telah menceritakan kepada Sa'id bin Al-Musyawab bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kamu berkata pada temanmu pada hari Jumat, diamlah, padahal imam sedang memberikan khutbah, maka sungguh kamu sudah berbuat sia-sia atau tidak mendapat pahala. Nah, keterangan hadis, mendengarkan khutbah Jumat ini merupakan salah satu kewajiban Jumat ya. Imam Bukhari menolak pendapat yang mewajibkan berkhutbah dilakukan sejak khatib keluar. Karena sabda Rasulullah SAW dalam hadis dan imam berkhutbah adalah jumlah haliyah atau susunan kalimat yang menunjukkan keadaan sehingga tidak mencakup waktu sejak imam keluar dan sesudahnya sampai imam memulai khutbahnya. Memang benar sebenarnya seseorang lebih baik diam seperti yang telah dianjurkan. Yang adapun pada saat duduk di antara dua khutbah, penulis kitab Al-Mughni menyebutkan dua pendapat dari para ulama dalam masalah ini, yaitu berdasarkan bahwa saat itu imam tidak sedang berkhutbah atau karena waktunya diam terlalu singkat seperti menarik nafas. Lalu kita masuk ke hukum berbicara saat khutbah Jumat. Jadi para ulama itu sudah banyak yang berbeda pendapat mengenai hukum mendengarkan dengan seksama saat khutbah dibacakan. Pendapat mereka terbagi menjadi 3. Yang berikut penjabarannya. Yang pertama, mendengarkan khutbah sesama wajib dilakukan di setiap keadaan, baik khutbah itu terdengar maupun tidak. Pendapat yang demikian ini diusung mayoritas ulama mazhab Abu Hanafah, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i. Ini merupakan pendapat ahli fikih di berbagai daerah. Hanya saja mereka berbeda pendapatnya tentang hukum mendoakan orang yang bersin dan menjawab salam saat khutbah dibacakan. Kedua, hukumnya boleh berbicara kecuali saat khatib sedang membacakan ayat Al-Quran. Ketika itu haram hukumnya. Yang pendapat ini sudah diusung oleh Asy-Syafi'i, Sa'id bin Jubair, dan An-Nakhai. Ketiga, bagi orang yang bisa mendengarkan khutbah tidak boleh berbicara, tetapi boleh berbicara bagi siapa yang tidak bisa mendengarnya, baik karena lama pendengaran ataupun jaraknya terlalu jauh dari khatib. Jadi misalkan saya berdiri jauh dengan khotib karena masjidnya yang luas dan tidak terdengar, siap boleh gitu, tidak boleh berbicara gitu, soalnya kan jauh nggak kedenger gitu. Jadi kita bisa menanyakan atau gimana, yang penting jangan terlalu berisik. Nah, kita masuk kesimpulan. Jadi mendengarkan khutbah Jumat itu merupakan salah satu kewajiban Jumat sebagai ganti dari 2 rakaat sholat zuhur. Oleh karena itu, hendaklah seseorang diam saat khatib berada di atas mimbar. Karena jika seseorang berbicara saat khutbah akan berlangsung, seseorang itu tidak mendapatkan keutamaan Jumat, tetapi tetap sholat Jumatnya tetap sah. Nah, hukum berbicara saat khutbah sedang berlangsung berbeda-beda karena pendapat para ulama ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada pula yang mengharamkannya. Baik, cukup sekian penjelasan atau presentasi saya tentang hadis larangan berbicara saat sholat Jumat. Sebelumnya saya mohon maaf bila saya kurang bisa mempresentasikannya dengan baik, membacakan ayat dengan baik, dan sebagainya. Mohon dimaklumi karena saya juga sedang dalam proses pembelajaran. Selanjutnya bila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar atau bisa langsung ke WhatsApp saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.